Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, firman Tuhan untuk kita renungkan pagi ini tertulis di Kolose 3 ayat 13. Demikian bunyinya: Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang sulit sekali melakukan prinsip-prinsip dalam Alkitab, terlebih ketika kita ingin meneladani bagaimana perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Belum pernah ada yang tertulis di dalam buku manapun seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, jika pipi kananmu ditampar maka berikanlah pipi kirimu. Tetapi itu menjadi prinsip yang jelas dan tegas, karena bukan sembarang orang yang bisa melakukan itu. Tentu kita akan menyadari ada satu hal yang lebih berkualitas dan menghantarkan seseorang sehingga begitu sabar dalam dirinya. Dalam dunia kita saat ini, dalam zaman kita yang sangat modern, semakin kita memiliki alat-alat yang canggih, malahan kita tidak menjadi pribadi yang lebih sabar. Secara prakteknya kita telah mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih instan. Tetapi apakah ketika kita dapat mengerjakan sesuatu itu lebih mudah, maka itu akan membuat kita semakin sabar? Kita melihat lebih banyak pertikaian yang terjadi di zaman sekarang ini. Sudah sangat sulit manusia saat ini mematahkan dendam dalam dirinya dan tidak kesabaran, sehingga ia langsung meninju, memukul, dan melukai orang lain. Dan apakah itu yang saudara inginkan jika saudara berada dalam titik jenuh dan saudara berada di dalam keberadaan yang sangat menyesakkan hati itu? Apakah saudara akan bertindak demikian? Ternyata nats ini memberikan kepada kita suatu pandangan yang sangat penting, bahwa orang yang bersabar terhadap yang lain dan yang mengampuni seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam kepadanya adalah ciri orang atau manusia yang baru. Apakah saudara sudah termasuk menjadi manusia yang baru? Kita terus berusaha supaya terus diperbaharui oleh firman, oleh Roh Kudus dalam firman-Nya. Bahwa dulu ketika kita kecil, kita tidak suka ketika diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Kita mau langsung memukulnya, membalasnya. Tetapi semakin kita memiliki hati yang diperbaharui, semakin kita belajar untuk lebih sabar lagi. Mengapa kita harus lebih sabar dalam menjalani kehidupan ini? Karena ada prinsip yang tegas yang dinyatakan dalam hal ini. Jika kamu melakukan hal itu, mengampuni orang lain dan merelakan segala sesuatunya dengan penuh pertimbangan dan merelakan itu dengan penuh kesabaran, ini menjadi suatu hal yang sangat mendasar. Mengapa? Kamu telah melakukannya sama seperti Tuhan. Mengapa demikian? Apa gunanya kita mengampuni orang lain? Sekarang pertanyaan ini dilontarkan kepada saudara. Jika saudara tidak mengampuni orang lain, apakah saudara tidak merasa malu karena kamu sudah mendapatkan pengampunan? Seandainya saudara meminjam uang saya 1 miliar, kemudian pada suatu waktu yang sudah ditetapkan oleh kesepakatan kita, saudara harus membayar kepada saya 1 miliar. Ternyata saudara melarikan diri, dan saya menemukan saudara, membawa saudara ke persidangan, dan di persidangan saya berkata bahwa saya sudah menganggap lunas hutang saudara. Bagaimana perasaan saudara? Saudara akan merasa bahagia, bukan? Tetapi ketika saudara kembali ke tempat saudara, saudara memiliki orang yang memiliki hutang kepada saudara sebesar 100.000 rupiah. Kemudian saudara langsung menghampirinya, langsung menarik bajunya, meninju dia, dan berkata, mana hutangmu? Karena dia tidak bisa membayar hutangnya kepada saudara, saudara langsung memukulinya sampai babak belur. Nah sekarang
Apakah saya yang sudah mengampuni saudara akan selamanya mengampuni saudara? Jika hutang saudara yang lebih besar telah dilupakan, mengapa pula saudara berhak menuntut orang yang memiliki hutang yang lebih kecil daripada hutang saudara? Dan di sanalah titik kita berangkat, dan di sanalah kita berada saat ini. Kebanyakan kita ingin diampuni, tetapi tidak mau mengampuni orang lain. Ketika kita berdoa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Prinsip yang saudara harus pegang adalah bukan saudara yang mengampuni pertama, tetapi Allah yang mengampuni saudara. Jika Tuhan telah mengampuni saudara, apakah saudara harus menaruh dendam kepada Dia? Apakah saudara dapat menuntut hal lain? Aku telah mengampuni dia, maka ampuni aku. Oh tidak, Tuhan telah mengampuni saudara. Jika Tuhan telah mengampuni saudara, maka lakukan itu ke depannya. Mari kita berusaha dan belajar untuk mengampuni orang lain, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam dosa yang sangat lebih serius yang akan menghancurkan masa depan kita. Mengapa banyak sekali orang yang kehilangan masa depannya? Jawabannya adalah karena dia tidak bisa menahan diri, menahan amarahnya, langsung membunuh dia, mengambil nyawanya, dan akhirnya dia harus hidup dalam keberdosaannya dan dikejar-kejar oleh rasa takut dalam dirinya. Dan inilah yang kita butuhkan saat ini. Mari belajar untuk bersabar, merelakannya, dan mengampuni mereka, sebab Tuhan telah melakukan itu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memperbaharui kami sehingga kami menjadi manusia yang baru. Tuhan, kami menyadari betapa lemahnya diri kami yang ingin diampuni tetapi sulit untuk mengampuni. Ingin dihargai tetapi sulit menghargai. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar memiliki hidup yang sungguh-sungguh baik, bahwa dalam setiap hal Engkau menjadi tujuan utama kami. Kami melakukan karena Engkau telah terlebih dahulu melakukannya kepada kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, supaya dapat menyenangkan-Mu dimanapun kami berada. Engkau semakin dipermuliakan. Terima pujian kami Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.